Hai guys, jadi sebelum kita mulai, aku mau minta maaf banget soalnya aku baru posting sekarang. Soalnya aku lagi sibuk sama UAS. Jadi maaf banget, bener-bener aku nggak bermaksud posting baru sekarang dan aku bener-bener gak nge-expect bisa selama ini baru posting. Jadi aku mau minta maaf and enjoy the video. Atau menjadi perbedaan itu bener-bener di book 1 tuh lucu doang. Di book 2 dia udah mulai mengerti soal diri dia sendiri dan itu yang menjadi titik pride dan tingkat kepeduliannya Sokka. Setiap kali Katara di Legend of Korra, kalau misalnya dia ingat kakaknya Sokka, itu tuh kayak sangat mesmerizing. Sekarang kita mau bahas Sokka, the king of the boomerang. Terus yang paling sebenarnya karakter yang paling lucu dan my favorite di seluruh dimension atau di seluruh era Avatar The Last Airbender. Benar-benar Zuko bisa fan favorite, tapi Sokka is my favorite. Jadi benar Sokka tuh seseorang karakter atau sesuatu sosok yang sangat-sangat lucu, sangat-sangat brightening untuk dunia Atla atau Avatar The Last Airbender, tapi dia juga salah satu karakter yang mempunyai arc yang sangat hebat menurut aku ya. Dia tuh benar-benar di book 1 tuh lucu doang. Di book 2 dia udah mulai mengerti soal diri dia sendiri, his strengths, terus dia bisa belajar dari insecurity-nya dia jadi seseorang non-bender di kerumunan bender. Jadi ada Zuko Firebender, ada Toph Earthbender, ada adiknya sendiri Waterbender, terus ada Aang best friend-nya dia Airbender, dan dia sendiri nggak bisa bending apa-apa. Dan itulah yang menunjukkan bahwa orang normal pun, orang uh, non-bender itu bisa save the world gitu dan juga bisa memberikan impact yang terbesar. Oke. Jadi Sokka itu dicap sebagai seorang strategist, terus ada humornya sendiri, ada humility-nya juga. Nah, Sokka itu adalah salah satu strategist yang paling dikenal di dunia Avatar itu karena dia pinter banget kalau bikin plan. Dan dia tuh kalau misalnya soal perang, soal strategi menyerang atau strategi menyusup itu benar dia hebat banget. Nah menurut aku dari pertama-tama dia kan belajar dari papanya ya pasti ya Hakoda. Dan waktu itu kalau nggak salah di book 2 dikasih lihat bahwa pas Hakoda mau pergi perang, Sokka mau ikutan. Tapi Sokka dibilang jangan ikut karena dia harus menjaga neneknya dan juga adiknya di Southern Water Tribe dan seluruh ibu-ibu dan juga anak-anak yang tersisa di Southern Water Tribe. Dan itu yang menjadi titik pride dan tingkat kepeduliannya Sokka. Dan itulah menjadi inspiration untuk kita semua. Kenapa? Soalnya Sokka dari yang benar-benar manusia insecure, termotivate dari dadakan, itu benar-benar hal yang itulah Sokka gitu loh. Tapi sejak aku selesai nonton Avatar The Last Airbender, aku tuh semakin mengerti kenapa Sokka begitu. Dia tuh merasakan feeling tanggung jawabnya itu karena dia yang paling tua di geng. Terus pas sebelum Zuko datang, tapi dia tuh benar-benar bisa mempentingkan posisi orang lain tetapi juga tidak menghilangkan humornya yang sangat dibutuhkan di series itu. Dia yang pertama, kalau Sokka itu lebih kepada don't let insecurity stop contribution. Jadi insecurity again it's rooted dari karena dia non-bender dan dia tuh nggak bisa bending apa-apa. Benar dia seorang manusia biasa yang tidak bisa bending. Dia membuat itu menjadi terkuatnya dia. Jadi waktu itu pas mereka ke Kyoshi Island, ketemu Kyoshi Warriors yang ketemu Suki yang nanti jadi pacarnya, itu dia benar-benar yang tadinya sombong dan dia masih percaya bahwa lelaki itu lebih kuat dari perempuan, sedangkan Kyushu Warriors kan perempuan semua ya. Dan di sana dia di humble, dia diajari oleh Suki dan juga teman-temannya bagaimana bisa menggunakan kekuatan non-bendernya itu menjadi suatu kekuatan yang later dia bisa gunakan untuk kekuatan bersama. Dan itulah yang menjadi menurut aku dia belajar dari insecurity-nya dia mencoba untuk belajar lagi, untuk dari nol lagi, tapi dia tidak menghilangkan kontribusinya itu. Dan ini kalau misalnya kita lihat di era modern saat ini, di era kita, itu tuh kayak kita bisa lihat bahwa
kita tuh jarang sekali berkontribusi karena kita merasa insecure atau kita merasa lebih kurang daripada orang lain. Sebenarnya itu salah banget guys. Jadi benar-benar kita tuh harus bisa lebih mengerti bahwa insecurity itu ada di semua orang, tapi cara menggunakan insecurity itu atau cara menggantikan insecurity itu menjadi kekuatan itu adalah hal yang sangat-sangat tidak digunakan atau tidak diperhatikan oleh manusia saat ini gitu. Terus yang kedua ada use humor to connect people, not tear them down. Jadi sebenarnya humor-humornya Saka kadang-kadang nggak lucu, kadang-kadang nggak penting juga. Jadi ujung-ujungnya nggak di-ignore sama Katara most of the time. Tapi itulah humornya dia yang membangun koneksi yang sangat kuat di geng. Jadi yang salah satu dia kasih lucu itu adalah adiknya sendiri Katara, tapi juga ke Aang dan juga akhirnya ke Toph, terus ke Zuko. Nah, dia menggunakan lelucon dan juga kekuatan terbesarnya dia itu yaitu humor menjadi hal yang sangat memorable bagi geng. Dan setiap kali Katara di Legend of Korra, kalau misalnya dia ingat kakaknya, Sokka, itu tuh kayak sangat mesmerizing, sangat-sangat lucu, sangat-sangat impressive bahwa dia mengingat itu soal kakaknya adalah dia tuh seorang yang a good leader, a good strategist, but also not sacrificing his funny side atau his humor. Dan itulah yang menjadi titik kesedihan pasti Korra, tapi itu menjadi titik sangat-sangat magnificent di eranya Aang gitu. Terus yang terakhir adalah learn skills even if you're not naturally gifted. Sokka itu dari insecure, dari non-bender, dia cuma bisa boomerang. Dan itu pun yang menjadi titik fokus. Bener walaupun kamu tuh nggak ada talenta atau nggak ada gift atau nggak ada spesialnya sama sekali, tetapi kamu membuat itu menjadi suatu kekuatan. Dan ini mereka di posisinya perang loh. Perang dan mereka mencari kedamaian habis 100 tahun. Mereka mencoba menggantikan semua stigma dan semua. Sokka menjadi salah satu karakter yang berhasil untuk menggunakan kekuatannya ini sebagai non-bender untuk menjadi suatu legenda atau suatu history yang sangat-sangat kuat dan bisa dipelajari oleh orang-orang sampai nanti akhirnya di Legend of Korra. Nah, Sokka kalau kita bisa lihat saat ini tuh pas kita bilang not naturally gifted, benar-benar tuh semua orang di dunia modern saat ini, Gen Z apalagi, jangan insecure kalau misalnya kalian tuh nggak ada spesifik gift gitu atau nggak ada talenta yang benar-benar bikin kalian tuh beda, atau carilah hal yang kalian bisa dan kembangkan hal yang kalian bisa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat amat kuat gitu teman-teman. Jadi benar-benar Sokka will still remain my favorite character. Benar-benar gak ada yang bisa rubahin itu. Juga creativity-nya dia yang menjadi sosok terpenting di dunia Avatar gitu. Nah, sekarang kita udah selesai Sokka nih. Nah, sekarang kita kayaknya ada satu karakter yang menurut aku interesting banget. Soalnya dia buta, satu. Terus dua, dia menggunakan sub bendingnya dia untuk melihat. Mau tahu siapa? Mungkin bisa cek di video selanjutnya. Dadah!